bergantian. Jadi ada yang pendahuluan, ada yang tinjauan pustaka, ada yang ini ya. Jadi nggak usah semua slide-nya dibaca. Walaupun mungkin PPT-nya dibuat lengkap, tapi waktu dibacakan nggak usah seluruhnya. Ya. Yang penting udah ada bahan untuk tanya jawab aja. Ya. Baik, kalau nggak ada saya masuk ke ini sesi untuk sore ini ya. Baik, ada pada sesi ini saya gabung ada 3 topik yang mungkin udah umum ya, tapi saya coba lihat dari sudut pandang yang lain ya sedikit. Ada 3 topik di sini. Yang pertama service excellence ya. Terus yang kedua pasien experience atau customer experience ya. Kalau untuk non pasien kita sebut customer experience ya, tapi kalau untuk pasien disebut pasien experience. Dan yang ketiga adalah customer retensi ya, retensi pelanggan. Ini ketiganya berkaitan ya, berdekatan lah, saling sambung menyambung dalam satu konsep ya. Tentu pelayanan prima udah umum ya, definisinya juga banyak. Tapi saya lebih mengambil definisi yang lebih praktis ya. Jadi bahwa pelayanan prima itu menggabungkan 2 jenis keunggulan ya. Satu, kematangan emosional intelligence, kematangan dari petugas, disertai dengan keterampilan dia dalam memberikan customer care gitu ya. Jadi dua hal itu harus dipunyai kalau kita ingin memberikan pelayanan yang prima ya, atau excellent. Dan pelayanan excellent ini menunjukkan leveling ya, tingkat. Jadi yang paling bawah itu pelayanan yang sifatnya standar aja ya. Di atasnya bagus ya, better atau bagus, lebih bagus. Yang teratas baru excellent. Jadi excellent itu pelayanan yang beyond ya, di luar ekspektasi. Itu baru namanya excellent ya. Kalau yang ekspektasi yang sudah diperkirakan itu standar aja ya. Bahwa Anda senyum, selamat pagi, ya itu standar aja. Memang mesti begitu ya. Itu kira-kira levelingnya ya dalam mengartikan disebut pelayanan prima ya. Tapi kalau sekarang pemahamannya ya pelayanan prima ya yang sebenarnya mungkin masih pelayanan yang umum ya, yang biasa. Tapi karena itu bagian dari pelayanan yang berbeda dari yang selama ini diberikan, maka dianggap prima ya. Baik, pentingnya pelayanan prima atau pelayanan yang excellent tadi adalah yang jelas industri jasa yang masih berkembang ya, terutama rumah sakit, pelayanan kesehatan ya. Jadi dibanding manufaktur berkembang jasa, sehingga karena jasa ya kebutuhan dengan pelayanan sangat besar ya. Yang kedua, sama-sama memberikan jasa rumah sakit, tapi karena banyaknya persaingan, banyaknya pelaku pasarnya, lalu persaingannya di mana ya? Persaingannya di pelayanan prima ini nantinya ya. Yang ketiga, tuntutan sendiri ya, baik dari regulasi dari pemerintah ya, menuntut tentang pelayanan ya yang baik. Yang keempat, dari konsumennya sendiri ya, konsumen sendiri menuntut semuanya menjadi puas ya, semuanya menjadi menyenangkan begitu ya. Dan hal-hal lain ya terkait dengan komplain itu sendiri ya, penanganan keluhan ya. Jadi dengan pelayanan prima maka lebih mudah memperbaiki keluhan-keluhan yang disampaikan ya, lebih mudah mengatasinya. Ya, konsep dasar yang disampaikan tadi adalah tadi dua pihak ya, dua bagian. Satu, kematangan emosional atau service with the heart, kematangan atau sepenuh hati. Satu lagi, kemampuan dalam melayani pelanggan, customer care ya. Dan ini menghasilkan satisfaction, kepuasan, retensi, dan loyalty ya.
Ya, ini per definisi pelayanan sepenuh hati, arti pelayanan dengan standar emosi yang matang, ya, yang dewasa, punya emosi dengan perspektif yang bagus, gitu ya, kira-kira begitu. Berjiwa baik lah, ya. Dan untuk ini perlu dibentuk ya terus-menerus ya, perlu dihasilkan dalam satu pengembangan kepribadian ya. Menurut salah satu Dr. Daniel Goleman, psikolog ya, ini salah satu bukunya tentang emosi ini, bahwa kita tuh punya banyak variasi atau macam-macam jenis emosi ya. Yang ini sangat jelas sekali kalau seorang pemeran ya, seni peran itu ya bisa bisa berperan sebagai seseorang yang marah, benci ya, apa bosen ya, itu bisa ditampilkan tuh dalam ekspresi maupun dalam ucapannya ya. Nah, buat kita di dalam pelayanan rumah sakit tentu terbatas ya. Emosional yang diharapkan ya mungkin berkisar dari keramahan, empati, ya, sikap hormat, yang begitu ya. Tentu kita nggak akan menggunakan marah dan sebagainya ya. Nah, apa yang bisa membentuk munculnya kepribadian yang matang emosional tadi, secara emosional tadi matang atau dewasa, dimulai dari membentuk sudut pandang yang baik tentang apa diri sendiri ya. Jadi orang yang menghargai dirinya sendiri itu akan lebih mudah ya untuk memberikan kebaikan itu kepada orang lain gitu ya. Jadi rasa percaya diri ya itu bentuk-bentuk bagaimana kita memandang diri sendiri. Ya, tapi kalau kita udah menjelekkan diri kita sendiri ya lebih sulit gitu ya. Yang kedua yang juga bisa memunculkan kematangan emosional tadi adalah bagaimana kita ngelihat orang lain ya. Misalnya bentuknya lebih menghargai ya, lebih empati, lebih sensitif dan sebagainya ya. Dan yang ketiga, bagaimana seseorang itu melihat pekerjaannya itu ya. Jadi dia nggak merendahkan pekerjaan sendiri walaupun mungkin level pekerjaan itu sederhana, tapi dia menganggap itu penting gitu ya. Maka akan muncul kebanggaan terhadap pekerjaan, akan muncul sentuhan-sentuhan pribadi ya yang lebih intens gitu ya. Nah, tiga hal ini menjadi pembentuk untuk menghasilkan kematangan emosional tadi ya. Ciri-cirinya adalah di sini disingkat 4P ya. Passionate, gairah, progresif, proaktif, positif ya. Itu sikap-sikap yang muncul pada orang yang punya kematangan emosional yang baik tadi ya, emosional intelligence yang baik. Itu bagian yang pertama, ya saya singkat-singkat aja. Bagian yang keduanya adalah keterampilan dia dalam memberikan pelayanan. Jadi tindakan-tindakan dia membantu pasien, membantu pelanggan, itu disebut sebagai customer care. Ya. Di bagaimana dia bisa menggunakan teknik-teknik pelayanan, bagaimana dia menampilkan diri. Ya. Skillnya banyak sekali ya, mulai dari komunikasi, mendengarkan, relasi, manajemen diri sendiri, pemecahan masalah dan sebagainya ya. Dan kalau dirinci lagi termasuk cara senyum ya, penampilan diri, mengucapkan kalimat-kalimat dengan mohon, terima kasih dan sebagainya ya. Itu bagian dari teknik-teknik tadi. Dan ini bisa dipelajari, bisa dibentuk ya. Jadi bukan harus straight aja ya, bawaan dari lahir enggak ya, tapi bisa dilatih ya untuk itu. Nah, untuk mencapai itu semua, maka beberapa hal dilakukan ya. Antara lain yang pertama, mindsetnya dulu ya dari para pelaksana atau karyawan itu berorientasi kepada pasien, kepentingan pasien ya. Mindset dulu. Ini yang harus selalu dibentuk, dipompain terus ya, terus sehingga menjadi perilaku organisasi ya. Lalu survei untuk menghitung, mengukur ya apa yang diharapkan oleh pasien tadi ya dan apa yang terjadi ya. Lalu dari hasil pengukuran tadi maka digunakanlah dalam membentuk skenario pelayanan ya, SOP pelayanan yang dibuat atas dasar hasil survei atau hasil pengukuran terhadap pasien ya. Misalnya dalam langkah pertama menggunakan pola pikir berorientasi itu ya mulai dari
penetapan visi misi ya, atau orientasi prioritas utama dalam pelayanan dan sebagainya ya. Itu semua bagian dari menciptakan pola pikir yang customer fokus ya. Jadi dari banyak hal itu bisa dihasilkan seperti tadi ya. Jadi organisasi memang menganggap penting keberadaan dari pelanggan tadi atau pasien tadi ya. Yang kedua tadi pengukuran ya dengan penelitian bisa kualitatif, kuantitatif dan lalu digunakan dalam skenario pelayanan ya SOP-nya atau bagaimana berkomunikasi atau bagaimana mengembangkan program PR dan seterusnya yaitu dikaitkan dengan hasil informasi yang diperoleh tadi ya. Baik itu aja secara ringkas ya penggambaran salah satu sudut dari service excellence dan pandangan lain. Dan dari pengalaman saya pernah mengalami satu kali pelayanan dari satu rumah sakit yang standarnya cukup baik ya internasional. Petugasnya sedang pasang tindakan infus ya ke saya begitu. Ternyata gagal nggak berhasil ya dan saya mengeluh. Tapi jawaban dari petugasnya kurang menyenangkan ya. Jadi di sini dua-duanya bermasalah ya. Dari sisi kematangan emosionalnya dicirikan dengan komunikasi dan sebagainya itu nggak baik ya. Dari segi keterampilan customer care-nya, pemasangan infus itu juga nggak baik ya. Nah, jadi dua-duanya nggak bagus. Nah ini satu ciri di mana ini dua-duanya harus ditingkatkan, diperbaiki ya melalui training-training, melalui pemahaman-pemahaman yang diberikan ya. Baik, dari poin berikutnya adalah lanjutan dari ini adalah apa yang disebut customer experience. Ya, kita naik sedikit dari service excellence ya, kepuasan atau service excellence kita masuk ke pengalaman pasien, experience ya. Di apa yang dirasakan oleh pasien ya. Masa depan menurut para ahli ada lima hal besar yang akan menjadi hospital ya, tantangan ya yang dihadapi rumah sakit. Yang pertama ya teknologi ya, teknologi dalam pelayanan medikal atau kesehatan ya. Yang kedua lingkungan ya, tuntutan lingkungan. Yang ketiga ekonomi ya, dampak ekonomi. Misalnya daya beli segala macam ya, nilai tukar, inflasi dan sebagainya. Ya. Yang keempat SDM ya, tantangan SDM, keterbatasan ya, tidak merataan penyebaran SDM dan sebagainya ya, kekurangan ya, seperti itu ya. Nah, yang kelima yang menjadi dasar dari pasien experience adalah pencapaian dari pasien center care ya. PCC, pasien center care. Ini kebalikan dari konsep mutu. Ini konsep mutu ya. Dulu konsep mutu adalah dokter center care ya. Mutu dalam pelayanan medisnya ya dan pelayanan kesehatan ya. Sekarang bergeser tahun 2000-an ya, 2001 atau berapa ya dilansir di launch tentang konsep mutu yang disebut pasien center care ya. Pasien center care secara sederhananya bahwa semua hal yang terkait dengan pengambilan keputusan medis apapun itu tetap harus mempertimbangkan dan menghormati pasien sebagai individu ya dan merespon gitu kira-kira ininya ya. Tentu ada beberapa definisi di sini ya. Konsep intinya adalah bagaimana menjaga kehormatan martabat dari pasien, share informasi, keterlibatan pasien dan keluarganya, dan kolaborasi dalam pendidikan profesi maupun fasilitas kesehatan. Ya. Atau lebih detailnya adalah dimensi PCC itu ada 8. Ya. Mulai dari menghargai tadi nilai pasien, koordinasi integrasi, KIE, kenyamanan fisik, ya, support emosional, pelibatan keluarga dan sahabat, kontinuitas dan transisi, dan akses kepada pelayanan. Ya. Ada dua hal yang sering terlupakan, yaitu komunikasi. Ya. Komunikasi yang baik ke pasien. Ada yang bilang komunikasi terapeutik, ada yang macam-macam ya. Tapi intinya adalah bagaimana berkomunikasi yang efektif, yang ramah, ya, yang menyenangkan dan sebagainya. Ya. Yang kedua yang sering tertinggal adalah
care transisi, ya, kontinuitas pelayanan. Itu peralihan antara pelayanan satu ke pelayanan yang lain, ya. Dari IGD ke ruang rawat inap, kamar operasi ke recovery room atau rawat inap, ya. Dari poli ke lab, ya. Nah, itu ada peralihan itu. Poli ke apotek. Itu ada peralihan pelayanan, ya. Dan biasanya seringkali tidak ada kontinuitas yang berlangsung, ya. Jadi ada jedah-jedah yang membuat delay dalam pekan ini, ya. Ini dua hal ini yang dikeluhkan cukup banyak, ya, dari 8 dimensi PCC tadi, ya. Lalu kita melihat sudut pandang kualitas itu sendiri dari mata pasien, ya. Ada survei besar tahun 2007, ya, global surveinya, ya, dengan ribuan responden. Apa sih yang menjadi harapan atau tuntutan dari pasien terhadap kualitas pelayanan rumah sakit, ya, seperti itu. Jadi penilaian kualitas itu bisa dari dua, ya, dari provider, dari regulasi dari pemerintah, atau dari konsumen, ya. Konsumen itu juga punya persepsi, ya, terhadap mutu tadi, ya. Memang sifatnya subjektif, ya, tapi tetap itu jadi dasar kita mengambil keputusan, ya. Ternyata apa yang mereka anggap quality itu misalnya akses yang cepat, ya, kecepatan pelayanan, responsiveness, ya, kalau di mutu itu, ya. Juga pengobatannya efektif oleh profesional, lalu pemberian informasi, dan satu lagi tadi kesinambungan pelayanan, continuity of care, itu diharapkan mereka menjadi sesuatu yang smooth, yang lancar, gitu, ya. Jadi peralihan-peralihan itu jangan sampai ada delay sehingga mereka tertunda, ya, untuk mendapatkan pelayanan lanjutan, gitu, ya. Nah, karena itu kualitas pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai kaitannya dengan outcome yang baik atau proses yang baik dalam pelayanan, atau ada juga yang menganggap sebagai progres, ya. Ini tergantung definisi oleh siapa, ya. Di pelayanan rumah sakit, ya, atau pelayanan kesehatan, IOM melansir satu komponen, ya, komponen dari quality dalam pelayanan kesehatan. Antara lain efektivitas ini diadop oleh kita, ya, oleh Capman, ya, kalau nggak salah. Efektivitas, efisiensi, kesetaraan, ya, ada 6, ya, pasien center care. Nah, termasuk di dalamnya yang disebut kualitas yang baik dari pelayanan rumah sakit itu adalah menerapkan pasien center care, ya, safety dan timeliness, ya, mengurangi keterlambatan, ya. Sehingga pelayanan yang diberikan itu akan menggabungkan bagaimana aman dan efektifnya pengobatan disertai dengan kenyamanan pengalaman dari pasien, ya. Nah, dua hal ini akan mempercepat penyembuhan, ya. Jadi efektifnya pengobatan serta aman dan disertai dengan hal yang menyenangkan, yang support mental emosional dari si pasien, itu dua hal itu bergabung akan menyebabkan penyembuhan lebih baik dan kualitas pelayanan juga baik, ya. Kenapa isu pasien experience ini sekarang semakin menguat, ya, karena di berbagai negara sekarang sudah menggunakan salah satu instrumen pasien experience ini untuk mengukur pemenuhan pembayaran klaim asuransi, ya. Jadi rumah sakit harus mempunyai hasil survei pasien experience yang bagus, ya, baru klaim asuransi yang dibayar, ya. Selain itu juga penggunaannya dalam akreditasi, ya, disertakan, ya, bukan hanya kepuasan sekarang tapi juga pasien experience, ya. Dan dari berbagai survei, ya, yang dilakukan kepada para eksekutif rumah sakit juga mengesankan bahwa pasien experience semakin penting, ya. Lalu apa definisinya, ya? Ini definisinya adalah bahwa pasien experience itu semua rincian interaksi antara rumah sakit dengan pelanggannya, ya. Baik yang disadari oleh pasien, tidak disadari oleh pasien. Itu suatu proses continuous, ya, dari sejak pasien masuk sampai dia keluar, ya. Semua interaksi itu yang kita sebut pasien experience, ya. Ya, di sini
kejadian atau perubahan pada individu, kolektif pasien selama pelayanan, atau pengalaman langsung pasien dan sebagainya, atau respon emosional yang muncul ya dari pasien misalnya, dia cemas ya, nggak menyenangkan ya, apa berisik mungkin gitu ya, dan macam-macam ya. Ya, dan pasien experience jadi penting karena banyak hal-hal yang terlupakan gitu ya, disebut dark blue area tadi adalah daerah yang diabaikan ya, seringkali terabaikan. Tapi dengan survei pasien experience bisa diketahui ya. Kalau hanya pakai kepuasan nggak terlihat ya, itu kira-kiranya. Jadi memang pasien experience tuh lebih detail ya dalam melihat permasalahan ya. Oke, kita lewati saja. Ya, total quality encounter itu gabungan dari pasien experience dan pasien satisfaction ya. Dan hubungannya sangat dekat ya. Memang kalau kita lihat diagram ini sangat dekat ya. Jadi arti sama-sama persepsi dari pasien maupun baik satisfaction maupun experience ya. Tapi experience lebih menyeluruh, lebih rinci, lebih detail gitu aja ya. Jadi lebih ke interaksi dan itu berlangsung terus-menerus ya kalau interaksi itu ya. Ya, ini beberapa. Oke, peran pasien experience itu bisa dalam melakukan pendekatan Renstra ya, strategik jangka panjang ya. Bisa juga untuk memperbaiki elemen-elemen kunci ya. Kalau kita hanya lihat sepintas kok nggak selesai-selesai persoalannya ya, maka masuklah ke experience. Biasanya lebih detail ya. Ya, pasien experience dikembangkan dari tiga lingkaran yang saling terkait ini ya, safety, efektifnya pengobatan dan amannya pengobatan disertai dengan experience yang bagus ya. Itulah pelayanan yang berkualitas ya. Pengaruhnya besar ya terhadap klinik ya, terhadap indikator klinik bahwa orang yang lebih nyaman, yang lebih tidak cemas, tidak takut akan mempercepat penyembuhan. Ya, ini ilmiah ya, akademis penelitiannya. Ya. Nah, lalu bagaimana kita membuat pelayanan yang dasarnya experience ya, kalau kita mau masuk ya sekarang kita mau meng-create pelayanan yang basisnya experience. Maka yang pertama harus direkam dulu interaksi atau experience yang terjadi pada setiap momen itu ya, pada setiap titik pelayanan ya. Jadi titik pelayanan itu kan misalnya mulai masuk parkir mobil itu titik pelayanan, masuk ke frontliner, front office, titik pelayanan, terus pendaftaran, titik pelayanan, semua tuh titik-titik pelayanan. Nah, di situ dipotret experience yang terjadi yang dialami oleh orang yang menggunakan, dipotret ya. Nah, dari potret itu coba diterjemahkan. Ini maksudnya apa nih potretnya nih ya. Makanya disebut experience itu diterjemahkan. Ya, apakah menyenangkan, membosankan dan sebagainya ya. Nah, kalau itu konotasinya negatif dari hasil understand experience tadi, uraian pengalaman tadi, maka diimprove ya, diperbaiki. SOP-nya diperbaiki, skenario diperbaiki, petugasnya ditingkatkan dan sebagainya ya. Nah, lalu setelah itu maka dilakukan pengukuran ulang untuk melihat bahwa telah terjadi perubahan ya. Nah, dalam menangkap experience bisa menggunakan beberapa simbol-simbol ya, emoticon ini ya. Menggambarkan apa yang terjadi di situ, misalnya orang merasa cemas pada waktu dilayani di ruang rawat misalnya atau di poliklinik ya, atau merasa senang dan seterusnya ya, itu dibantu dengan simbol-simbol emoticon ini ya. Nah, lalu baru di tahap keduanya diuraikan, didetailkan ya, apa sih yang terjadi, emosi yang terjadi apa, lalu di titik mana pada pelayanan tersebut yang bertanggung jawab kira-kira ya, yang terjadi, apakah di pendaftaran, apakah di pemeriksaan, apakah di medical record, apakah di mana ya, di sebuah titik interaksi itu dilihat ya terjadinya di mana, lalu di mapping ya, dan dibikin grade-nya ya, apakah tinggi atau rendah, misalnya kaitannya dengan
apa kemarahan, orangnya marah atau tinggi atau rendah di situ ya, atau marah biasa itu marah benar ya, dan seterusnya ya. Nah, dulu masih manual, proses itu digambarkan dengan kertas-kertas ini sambung nyambung ya. Apa yang terjadi pengalaman pencatatan. Sekarang pakai komputer ya, ya, program ya. Lalu tahap ketiganya diperbaiki ya, pakai tim, dibentuk satu tim untuk improve experience yang terjadi, gabungan antara rumah sakit dengan pasien yang mewakili ya. Nah, dari situ diperbaiki skenario-nya. Oh, ini yang bikin masalah ya, ini dan seterusnya. Nah, diperbaiki ya, diimprove. Apakah dengan pelatihan improve-nya, apakah merubah sistem, apa dengan melakukan lean management atau apa yang bisa kita lakukan di situ gitu ya. Ini bentuk-bentuk diskusi antara rumah sakit dengan melibatkan pasien ya. Nah, lalu dihitung perbaikan yang terjadi, apakah sudah hilang keluhan-keluhannya atau ya, atau ketidakpuasannya tadi ya. Ada tagline yang digunakan ya, apa yang Anda keluhkan, Anda sampaikan, itulah yang kami akan lakukan, kami perbaiki gitu ya. Dan itu dibuat di salah satu papan pengumuman gitu ya, atau di display mungkin ya, dikemukakan bahwa ada keluhan ini dari pasien, rumah sakit melakukan apa gitu ya. Nah, misalnya di sini ada keluhan waktu tunggu yang agaknya kelamaan ya. Nah, maka rumah sakit melakukan pendekatan dengan menugaskan staf untuk lebih menyampaikan informasi tentang keterlambatan tadi ya, berulang-ulang dan seterusnya ya. Ya, jadi ini diinformasikan secara terbuka kepada pasien ya, pada halayak di rumah sakit ya, bahwa ini yang menjadi keluhan dan ini yang tindakan sudah kita lakukan ya. Nah, kenapa experience menjadi penting ya? Karena survei kepuasan lebih menilai secara global ya, secara makro. Sedangkan survei pasien experience masuk ke level pertanyaan ya, level interaksi. Jadi memang lebih kecil ya. Kalau pada kepuasan itu seluruh jawaban itu digabung ya, ada nilai gabungan sehingga menyebutkan ada sekian persen tingkat kepuasan gitu ya. Padahal dengan tingkat kepuasan yang tinggi ternyata ada satu poin yang bermasalah, itu tertutup ya kalau pakai penilaian indeks kepuasan itu ya. Tapi dengan penilaian experience itu terangkat semuanya ya. Walaupun itu cuma satu poin kecil menurut kita, tapi tetap itu menjadi satu yang tidak menyenangkan ya. Jadi memang ini udah mainnya udah lebih lebih detail ya, lebih rinci. Ya, latar belakang pengukuran tentu tadi ya, karena efek dari kenyamanan dan sebagainya akan mempercepat pengobatan ya, penyembuhan. Ada instrumen yang digunakan, yang internasional, global digunakan ya, ini yang disebut HCA-HPS ya, Hospital Consumer Assessment, ini bisa, itunya udah jadi ya, nggak usah pakai uji validitas lagi, bisa dipakai dan ini bisa untuk rawat jalan, rawat nginap dan bermacam-macam ya. Memang pertanyaannya banyak sekali ya, ratusan ya, jadi pada ini karena setiap interaksi itu ditanya ya. Oke, kita lewati aja. Nah, ini banyak digunakan ya, banyak digunakan dari berbagai studi di pasien experience ya. Di Indonesia agak jarang ya, kalau Anda nanti ada yang tertarik mau penelitian pasien experience bagus ya. Ini di kita agak jarang ya. Ini ada komponen-komponen yang dinilai ya, ada 13 variabel yang dinilai, cukup banyak. Oke, kita lah. Ya, saya ambil studi S3-nya, saya melakukan penelitian pasien experience ini ya, itu. Cuman saya hanya pakai sampel terlalu kecil ya, 2 rumah sakit swasta dengan pemerintah yang coba dibandingkan ya, ternyata nggak terlalu signifikan perbedaan experience-nya ya. Dulu asumsinya pemerintah lebih kurang baik begitu ya. Nah, yang saya gunakan instrumen yang lain khusus untuk rawat inap ya.
Antara lain variabelnya adalah struktur lingkungan, pasien fokus, kompensasi provider, kompetensi, partisipasi pasien, pasien safety, tujuan pasien, dan lain-lain ya. Ada 142 item penilaian yang dilakukan dengan skala Likert ya. Ini sepintas hasilnya ya, jadi nanti seandainya Anda tertarik untuk meneliti pasien experience, boleh kita saling diskusi untuk itu ya. Simpulannya adalah penggunaan pasien experience-nya sudah waktunya, dan saya pikir di akreditasi juga udah mulai masuk ya, walaupun mungkin belum meluas ya. Padahal ini udah 20 tahun ya di launch oleh IOM. Di kita masih belum karena memang lebih rumit ya daripada satisfaction ya. Karena agaknya lebih ngetop satisfaction ya, kepuasan. Oke, pengukurannya dengan tadi menggunakan instrumen internasional dan sebagainya ya. Rekomendasinya sebaiknya sudah mulai digunakan di Indonesia, paling tidak sudah dibuat instrumen yang khusus untuk Indonesia ya. Oke, yang ketiga dari sesi ini adalah kaitannya dengan retensi ya, customer retensi ya. Dasarnya adalah persaingan ya, persaingan antar rumah sakit itu membuat menarik konsumen baru, semakin besar biayanya, maka dia lebih ideal menahan pasien yang lama ya, mempertahankan pelanggan yang ada. Nah, usaha mempertahankan supaya pelanggan jangan pindah itu, jangan pindah ke pesaing, itu adalah yang disebut retensi tadi ya. Jadi pelanggan kita jangan habis jadi pasien baru terus nggak jadi pasien lama ya, tapi malah hilang pindah ke rumah sakit lain misalnya ya. Nah, upaya-upaya supaya itu jangan pindah itu disebut retensi ya, customer retensi. Jadi mempertahankan hubungan jangka panjang gitu ya. Kalau transaksional aja kan selesai berobat sekali, itu nggak datang lagi. Nah, itu transaksional. Retensi ini berharap dia akan datang lagi, dan seterusnya. Ya. Manfaatnya jelas secara keuangan, sosial, struktural, ya. Keuangan ya tentu pasien yang tetap bertahan akan menambah penerimaan, ya. Menambah pendapatan. Secara sosial juga hubungan dengan pribadi menjadi lebih baik, jangka panjang ya, dan terus secara struktural juga hubungan antara pelanggan dan perusahaan juga hubungan yang terjadi jangka panjang ya. Manfaatnya kalau diperinci dari 3 manfaat tadi adalah peningkatan produktivitas ya, mulai dari efisiensi biaya, kesediaan pelanggan untuk membayar produk yang harganya lebih mahal ya, PIV-nya gitu ya, loyalitas, terus one stop shopping ya, inovasi dan seterusnya ya. Jadi 12 manfaat dari retensi. Strategi yang digunakan utamanya adalah relationship marketing ya. Jadi strategi relationship marketing itu strategi jangka panjang. Strategi menjalankan hubungan baik pemasaran sepanjang usia ya, sepanjang waktu gitu ya. Kalau transaksional kan hanya selesai pada waktu pelayanan aja, selesai itu ya udah, mau datang lagi boleh, mau enggak ya. Tapi kalau relationship marketing tuh berpikir untuk customer jangka panjang ya. Nah, customer retensi dan loyalty ini sangat terkait ya. Di mana pendekatan sekarang kontemporer lebih mengarah ke loyalitas, kalau dulu satisfaction ya. Sekarang tuh mengarah ke pengukuran loyalitas ya. Kalau dulu reduksi biaya saja, sekarang retensi pelanggan ya. Kalau dulu pangsa pasar, sekarang zero defect ya. Jadi nggak diperkenankan ada kekurangan event untuk satu pasien, event untuk satu interaksi gitu ya. Kayak gitu. Kita nggak mau pakai istilah, oh nilai standarnya 0,1%. Kalau masih 0,1%, itu nggak apa-apa deh ya. Pasien yang nggak puas begitu enggak ya. Dan pelayanan rumah sakit itu pelayanan retail, pelayanan individual. Jadi zero defect ya. Diupayakan tidak ada kesalahan satupun gitu. Ya, upayanya begitu ya. Terus customernya jangka panjang ya. Ya, secara fakta customer retention akan membuat lebih menguntungkan ya, karena tadi mendapatkan pasien baru usahanya lebih mahal ya daripada mempertahankan pasien lama ya. Terus kehilangan pelanggan
sekian persen setiap tahun rata-rata banyak perusahaan yang kehilangan 10% itu terjadi pengurangan pendapatan yang besar ya. Lalu bagaimana relationship marketing tadi diterapkan? Dengan paling tidak dua cara ya. Pertama, mendirikan rintangan beralih ya, yang tinggi, yang sulit, sehingga orang nggak pengen pindah ke rumah sakit lain gitu ya, kira-kira ke supplier yang lain. Karena mungkin repot dan sebagainya, biayanya juga sama tinggi ya. Artinya kita sediakan sesuatu berbagai hal yang sehingga orang nggak perlu pindah ya. Ngapain pindah, di sini udah lengkap kok gitu ya. Jadi segalanya tersedia dan mudah lagi dijangkau, ngapain? Apa problemnya untuk pindah gitu ya, untuk saing yang lain. Nah yang kedua, semua rintangan yang dibuat tadi, semua pelayanan tadi, semuanya mencapai tingkat level kepuasan semua, ya, memuaskan semua. Ya, jadi mulai pelayanan rekam medik memuaskan, poliklinik memuaskan semua ya, pada presentase memuaskan semua. Nah, apa yang dilakukan secara rinci adalah kita melakukan identifikasi pelanggan satu persatu, profiling ya. Jadi sudah masuk ke profiling. Kalau kita kan melihatnya hanya nilai hitungan aja tuh 100 pasien gitu ya. Nah, kalau pendekatan customer retention ini udah melihat satu persatu pasien udah dengan segala pernik-perniknya tiap pasien itu ya. Jadi lebih itu responnya udah masuk ke profiling ya. Terus diferensiasi pelanggan ya, pelanggan jadi punya bisa terjadi perbedaan-perbedaan pelayanan yang spesifik kepada pelanggan tertentu ya, sesuai dengan kebutuhan keinginannya ya. Terus tiga, interaksi dengan pelanggan jadi lebih intens ya, lebih kuat, dan adanya kustomisasi produk maupun servis ya. Secara kerangka teori, customer retention terjadi karena relationship marketing tadi ya menghasilkan satisfaksi, retensi, dan loyalty ya, urutannya begitu ya. Puasan dulu, retensi, baru loyalty ya. Nah, cara pengukurannya ya, biasanya kita gunakan balance scorecard ya pada perspektif pelanggan. Itu yang kita gunakan. Yang hitungan rate-nya dulu ya. Jadi E minus N bagi S kali 100%. E jumlah customer pada akhir periode waktu hitung ya. N jumlah customer baru yang didapat, S jumlah customer pada awal periode tahun lalu ya. Ini pasien baru dan pasien lama ini jumlah. Misalnya menghitung CRM itu 3 bulan terakhir, 55 customer pada akhir periode 3 bulan. 10 customer baru didapat pada periode 3 bulan ini, 50 customer pada awal periode 3 bulan sama dengan S, maka 55 dikurang 10 yang baru, ya, dibagi 50 kali 100%, 50 awalnya. Ya. Berarti CRR-nya 90%, ya, bagus. Ya. Yang rendah itu di bawah 70. Ya. Oke ya, mulai 50 customer, kehilangan 5 customer, dapat 10 customer baru, maka rate-nya 90% ya. Persoalannya adalah setiap jenis pelayanan jasa berbeda-beda ya, melakukan pengukuran CRR-nya ya. Misalnya kopi shop itu tiap minggu diukur ya. Kalau spa mungkin 2 bulanan, butik bisa 3 bulanan, rumah sakit ya bisa 6 bulanan ya. Bagaimana meningkatkan CRR? Sudah jelas CRR memang indikator penting ya dalam marketing. Tapi bagaimana cara meningkatkannya? Setiap bisnis beda-beda tadi ya. Ada yang lebih intens, ada yang lebih perlahan ya. Yang pasti bahwa kalau CRR-nya bagus, pasti bisnisnya juga baik ya. Nah, lanjutan dari pengukuran CRR tadi, maka kita akan coba juga mengukur yang disebut customer profitability ya, kemampuan dari satu customer ya. Jadi ada beberapa indikator dipakai ya, misalnya retensi untuk pelanggan lama, customer acquisition untuk pelanggan baru, customer satisfaction itu adalah kepuasan, market share
pangsa pasar dan customer probability merupakan output dari ketiganya tadi ya, CR, CA, CS dan MS ya. Cara perhitungannya untuk lebih mudahnya ya kita bisa lihat dari matriks ini ya. Kalau retentionnya lebih 80%, skornya 3 ya. Kalau akuisisinya pasien baru lebih dari 20%, itu skornya juga 3. Satisfaction lebih dari 80%, skornya juga 3. Ya, jadi total skor yang terbaik adalah 9 ya. Itu menunjukkan perspektif pelanggan pada balance scorecard ya. Lalu bagaimana meningkatkan customer retention ya? Tentu yang pertama ya pasti menggunakan CR itu sebagai informasi tentang pelanggan ya. Yang kedua, meningkatkan komunikasi, peningkatan sarana prasarana ya. Baik, kesimpulannya adalah CR merupakan suatu upaya mempertahankan pelanggan dari pesaing dengan cara agar terjadi pembelian kembali dari pelanggannya sehingga hubungan terjadi jangka panjang. Organisasi harus berupaya agar pelanggannya selalu puas dan melakukan pembelian ulang. Terus cara memperkuat CR adalah dengan membuat orang tidak berlari, one stop service ya, dan memberikan kepuasan pada setiap pelayanan yang diberikan ya. Baik, itu untuk materi yang pertama. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan kalau ada. Ada share pengalaman mungkin kalau ada pengalaman yang di. Baik, kalau belum ada, saya masuk ke bagian yang kedua ya, sesi ke-14 penutup. Ya, apa yang kita sebut hospital entrepreneurship ini salah satu isu di rumah sakit ya, isu tren ya secara global ya, bahwa bagaimana mencikapi atau memahami tentang bisnis rumah sakit ya, hospital entrepreneurship. Ya, situasi rumah sakit pada saat sekarang, entrepreneurship rumah sakit itu atau bisnis rumah sakit sangat dipengaruhi oleh berbagai hal ya. BPJS, misalnya tuntutan kualitas, teknologi, konsumen rumah sakit ya, itu mempengaruhi bisnis rumah sakit. Walaupun secara undang-undang ini yang terbaru nomor 17 tahun 2023 ya, tapi isinya kurang lebih mirip-mirip ya. Bahwa rumah sakit lebih sosial dibandingkan profit oriented, memberikan patient safety, meningkatkan mutu dan seterusnya ya. Sementara terjadi kalau tadi kan lebih ke arah sosial ya daripada ini menurut peraturan tadi ya, menurut undang-undang rumah sakit tadi. Sementara di sisi lain adanya pengembangan daripada rumah sakit mengarah kepada profit oriented ya. Nah, ini di negara maju di Amerika tepatnya ya, pada 1 Januari 2009 Amerika sudah memulai apa yang disebut hospital entrepreneurship, atau secara mudahnya adalah bagaimana sektor private, sektor swasta masuk ke pelayanan rumah sakit ya. Jadi modal-modal besar, investor dari luar bahkan masuk ke bisnis rumah sakit. Sementara dulu lebih banyak urusan sosial ya oleh pemerintah atau oleh lembaga nirlaba ya. Sehingga monopoli pemerintah tadi diakhiri dengan adanya kebijakan hospital entrepreneurship ini ya pada tahun 2009. 2010 diikuti oleh Indonesia ya dengan Kemenkesnya ya. Nah, untuk melihat ini secara lebih luas ya, kita coba lihat perkembangan rumah sakit di Indonesia. Mulai dari tahun 50-an, era 50-an sampai 80 ya, 80 ke sini ya. Sampai tahun 2000-an ya. Terus 94 ya, mendekati 2000 lah ya, sampai ke sini itu era stakeholder ya. Pada era pertama dulu ini saya mengalami model-model rumah sakit 3 era ini ya. Dari era yang ini tadi produksi ya, yang hanya urusannya kayak apa, unit pelaksana teknis saja ya, kita melayani pasien udah kerjaan masuk supplier ya, nggak ada urusan melingkungan, satisfaction dan sebagainya, nggak ada ya.
Rumah sakit benar-benar hanya melayani pasien aja udah ya, itu aja urusannya. Itu era 50-an ya sampai 80-an ya. Jadi saya masuk rumah sakit sekitar 80 tahun 80-an. Jadi sempat ngalamin masa itu ya. Nah, 80-an ke atas mulai masuk ke manajemen ya. Puncaknya tahun 94 tuh ya. Itu dimulainya mungkin 92, antara 92 94 ya. Dimulainya program eh, administrasi rumah sakit ya. Waktu itu belum Mars namanya, masih MSc ya, masih Master of Science. Nah, di sini udah mulai banyak pihak ya. Ada bukan hanya supplier pelanggan, tapi udah ada lingkungan, ada stakeholder, ada pemilik, maaf, ada pemilik, ada karyawan dan seterusnya. Nah, era 2000-an itu mulai pandangan stakeholder. Ya, jadi manajemen rumah sakit menjadi lebih luas variabel yang mempengaruhi ya. Lingkungan, pemerintah, masyarakat, pemilik ya, dan seterusnya. Sehingga menjadi lebih rumit ya. Karena itu rumah sakit harus mentransformasikan manajemennya ya. Yang ingin dicapai adalah pelayanan efektif, efisien, dan bagaimana rumah sakit mampu mengakomodir setiap terjadi perubahan ya. Tentu menyortirnya, trennya sekarang lagi digital ya, bagaimana rumah sakit mengadop digitalisasi tadi ya. Transisi manajemen ini terlihat ya, 50, 80, 2000 tadi ya. Mulai dari rumah sakit yang model lama ya, kalau nggak yayasan dulu pemerintah ya. Terus kemudian berubah boleh rumah sakit swasta ya. Terus loss panjang jadi pendek ya. Ada bahkan one day care ya. Tidak terorganisir, kuratif. Sekarang preventif promotif masuk, bayar langsung, masuk berubah jadi asuransi. Lokasinya urban ya, di perkotaan aja. Saya ingat betul rumah sakit hanya ada di kota kabupaten ya, satu aja. Sekarang mencakup wilayah lebih luas ya, sampai ke periferi. Tanpa sistem ya. Sekarang bekerja dengan standarisasi. Dulu nggak ada akreditasi ya. Didorong oleh supply. Jadi pemerintah memberikan kewajiban untuk mendirikan rumah sakit gitu aja ya. Tapi kalau sekarang berdasarkan permintaan ya, pelayanan tertentu ya, ada kebutuhan dibuat, ini dibuat dan seterusnya ya. Tanpa penilaian mutu, sekarang dengan penilaian mutu ya. Namun isu utama untuk investasi rumah sakit tetap ya, masalah lahan yang sulit, mahal, SDM ya juga nggak mudah ya. Bahkan kita sudah sempat melansir untuk mendatangkan dokter asing ya. Terus akreditasi mutu, outcome klinikal juga masih bervariasi luas ya, walaupun semuanya sudah paripurna ya. Terus data pembanding, pusat data tentang pelayanan rumah sakit masih belum tersedia dengan efektif, dengan bagus ya. Yang kelima, pemenuhan aturan ya. Apakah karena tidak ada penegakan aturan misalnya, atau juga karena perundang-undangannya ya. Tantangan yang terjadi pada entrepreneurship rumah sakit ya. Yang pertama, kemajuan teknologi ya. Baik teknologi diagnostik, teknologi pengobatan ya, teknologi manajemen, pengelolaan dan seterusnya ya. Pesaing makin banyak, makin lebih dipermudah untuk hadir ya. Dan ini punya dampak tentunya ya. Yang ketiga yang juga menjadi tantangan, masuknya modal besar ya. Modal besar yang ada yang sanggup bangun 200 rumah sakit di Indonesia misalnya ya. Itu bagaimana yang hanya punya satu rumah sakit atau dua rumah sakit ya. Juga manajemen rumah sakit, manajernya dituntut, kalau dulu ya nggak terlalu banyak persoalan manajemen ya. Sekarang harus inovatif ya, harus kreatif dan seterusnya ya. Pasien experience menjadi tuntutan ya. Kadang-kadang malah lebih penting dari aspek klinisnya ya. Dan rumah sakit yang pro laba itu bersaing dengan rumah sakit nirlaba ya. Mestinya nirlaba udah supply pemerintah udah ya, jadi dia tinggal kerja aja. Tapi sekarang nirlaba juga harus cari juga keuntungan untuk survive ya. Jadi sehingga pada RJK ini swasta sama pemerintah ya sama-sama BPJS semua ya.
Langkah-langkah strategis yang bisa dikembangkan pada pelayanan rumah sakit antaranya penggunaan digital platform ya. Yang kedua, ini dalam rangka membantu pelayanan ya. Penggunaan digitalisasi ini dalam rangka membantu pelayanan ya, menjadi lebih cepat, lebih efektif. Yang kedua, pemotongan biaya, cost reduction. Ya, ada atau tidak ada BPJS, maka rumah sakit harus mengembangkan strategi untuk mengurangi biaya produksi. Ya. Yang ketiga, meningkatkan revenue dan profit. Ya. Dan yang keempat, bagaimana mengaplikasikan patient experience ini ya pada setiap langkah pelayanan. Ya. Ini contoh smart digital healthcare ya. Semua unit menggunakan digitalisasi. Sedangkan health quality dituntut, jadi dua hal aja yang dituntut sekarang, peningkatan mutu dan pengurangan biaya. Ya. Jadi misalnya pengukuran real cost, ya, jadi benar-benar tuh ya. Ini angkatan 37 kemarin ya, tesis banyak juga, ada beberapa yang mengukur unit cost ya. Ya, benar-benar real cost ya. Nah ini di sini ada persoalan datanya nanti dia. Activity base ya dan seterusnya. Oke, ini data rumah sakit ya. Oke, jadi tuntutan pelayanan rumah sakit sekarang clinical care-nya berkualitas, cost efisiennya dituntut, dan rumah sakit mengembangkan manajemen kesehatan masyarakat secara simultan. Dua hal itu tadi antara outcome dan cost ya. Outcome sebagus-bagusnya, cost serendah-rendahnya. Ya. Ya ini kita lewati. Ya Permenkes nomor 3 kan sangat sangat sesuai dengan itu ya, bahwa peningkatan harus memenuhi quality of care, cost efektif, efisien ya, dan satisfaction kepuasan pelanggan ya. Ya adanya kendali biaya dan kendali mutu tadi ya, dua hal tadi ya, kendali biaya, kendali mutu ya. Mutu ditingkatkan, biaya diturunkan ya. Dan ini 7 dimensi mutu yang mengadop dari IOM tadi ya, dari yang tadi 6 ya. Peluangnya luas banget investasi bidang kesehatan ya, mulai dari rumah sakit, spesialis, rumah sakit khusus, rumah sakit umum, klinik-klinik, pusat-pusat ya, center-center ya, one day care, pendidikan juga begitu ya. Nah kemarin saya sempat ikut diskusi antara memilih bersaing dengan internasional dalam pelayanan medik atau dalam wellness ya. Karena kalau dalam pelayanan medik memang agak lebih berat ya. Karena ternyata persoalannya bukan hanya kemampuan dari profesional ya, bukan ya, tapi juga masalah pajak, masalah ya, pajak kita kan tinggi untuk rumah sakit ya, untuk bahan habis pakai maupun untuk teknologinya ya. Sementara negara lain membebaskan pajak tadi ya. Jadi untuk bersaing secara ekonomis agak sulit ya. Nah, pilihan yang kedua adalah mengembangkan wellness ya. Dikembangkan di 3 daerah, Bali, Lombok, dan Subang ya. Untuk wellness ini potensinya cukup luas ya, artinya Indonesia alamnya kaya ya, jadi bisa dikembangkan di sektor wellness, dan persaingannya juga nggak sehebat di pelayanan medik ya. Tapi kita juga udah berupaya ke situ ya, mendirikan satu apa namanya, lingkungan khusus, apa namanya, kawasan ekonomi khusus KEK ya, KIK ya, KEK di Bali ya. Kerjasama dengan Mayo University ya, Mayo Hospital, maaf, Mayo Hospital, untuk bersaing dengan luar ya, dengan internasional. Lainnya lagi wellness tadi ya, laboratorium, medical traveling, medical equipment, dan sebagainya ya. Oke. Nah, bagaimana kita lebih melihatnya lagi, bisnis rumah sakit tadi juga yang diistilahkan dengan entrepreneurship ya. Entrepreneurship itu sebenarnya konsepnya udah lama ya, lama sekali. Intinya adalah bagaimana seseorang menemukan sesuatu dan mengembangkannya jadi bisnis ya. Inovator sekaligus jadi bisnismen ya. Menemukan sesuatu, mengembangkan sesuatu, mengembangkannya lanjut menjadi bisnis. Itu entrepreneurship ya. Beda dengan wira swasta ya. Kita mengenal dua istilah, wira usaha, wira swasta. Wira swasta itu membisnis sudah jadi,
diteruskan, dikelola ya. Kalau wirausaha dimulai dari inovasi dulu ya. Inovasi lalu dikembangkan dengan menanggung segala kemungkinan risiko yang terjadi ya. Nah, untuk melihat apakah satu rumah sakit atau individu itu berkecenderungan wirausaha, maka kita ukur yang namanya perilaku entrepreneur ya. Perilaku entrepreneur terdiri dari satu, inovasi, kedua, bagaimana itu merubahnya jadi bisnis dengan cara praktis, dan ketiga, menerima risiko kegagalan ya. Tiga hal ini menjadi bagian dari perilaku entrepreneur ya. Jadi seorang atau organisasi diukur dari bagaimana penerapan entrepreneurnya dari itu tadi ya, inovasi, pengembangan menjadi bisnis, dan analisis risiko ya. Nah, proses itu bukan hanya sekedar memulai, tapi ada proses mengidentifikasi peluang, mengidentifikasi hal-hal baru gitu ya, baru dikembangkan jadi bisnis ya. Bukan hanya memulai bisnis, tapi mulai dari proses inovasinya ya. Oke, kita lewati aja. Nah, yang jadi persoalan bisnis di rumah sakit, bisnis rumah sakit, ada sedikit kendalanya adalah bahwa profesional rumah sakit itu lebih kompeten di bidang kesehatan ya dibanding bisnisnya. Nah, ya, padahal rumah sakit harus mengembangkan menjadi bisnis ya. Sementara kemampuan itu terbatas ya. Makanya ada pengembangan-pengembangan program studi Mars dan sebagainya. Salah satu langkah untuk menjawab kebutuhan tadi ya. Kebutuhan dalam bisnis rumah sakit ya. Nah, ini yang disebut tadi perilaku kewirausahaan dilihat dari bagaimana orientasi kewirausahaan, entrepreneur orientasi ya. Misalnya dilihat dari organisasi adalah bagaimana dia menyusun lensa, menetapkan visi misi dan sebagainya ya. Itu bagian daripada melihat orientasi suatu organisasi mengarah ke wirausaha ya. Dan kalau dirumuskan tiga ini ya, inovasi, proaktif, dan risk taking ya. Inovasi, kembangkan jadi bisnis, proaktif, dan ambil risiko ya, analisis risiko. Nah, itu hal-hal itu menjadi tolak ukur bahwa suatu organisasi atau rumah sakit atau pribadi berorientasi kepada wirausaha atau kewirausahaan. Nah, karena itu di dalam kaitannya dengan orientasi kewirausahaan tadi, maka orientasi kewirausahaan itu akan berkembang sejalan dengan pertumbuhan organisasi. Ya. Jadi dia organisasi makin berkembang, maka orientasi bisnisnya juga makin berkembang. Ya. Di mana orientasi bisnis ini akan dilihat dari bagaimana dia mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penemuan, untuk inovasi ya, untuk mengembangkan bisnis baru. Ya, jadi itu sangat terkait dengan pertumbuhan organisasi ya. Organisasi yang bagus, pendapatan bagus, maka dia akan mengembangkan perilaku entrepreneurnya juga dengan lebih bagus ya. Nah, untuk mencapai perilaku entrepreneur tadi atau orientasi entrepreneur tadi, apa yang dibutuhkan ya sekarang ini ya. Ada dua hal ya. Satu, teknologi ICT, informasi dan komunikasi teknologi ya. Jadi seperti tadi ya, passion experience tuh kalau pakai manual lebih sulit ya. Penghitungan-penghitungan lebih sulit. Ukur misalnya CRR sulit ya, tapi kalau pakai aplikasi package komputer kan mudah ya. Nah, itu sangat mendukung untuk orientasi wirausaha dengan adanya teknologi ICT ya, teknologi informasi dan komunikasi ya. Proses bisnis, biaya produksi lebih dikurangi ya. Yang kedua, jaringan, networking ya. Networking ini kita bisa berbagi informasi, tukar menukar, kerjasama dan sebagainya ya. Jadi dua hal tadi ya, ICT yang bagus dan networking yang luas ya. Oke, kita lewati. Nah, bagaimana fungsi manajemen pada era bisnis rumah sakit ini? Fungsi manajemen kontribusinya besar sekali ya. Bagaimana dia menyeimbangkan antara orientasi wirausaha dengan tiga hal tadi, inovasi, pengembangan bisnis ya, proaktif, dan yang ketiga risk taking, didukung oleh teknologi ICT dan
networking. Nah, keseimbangan ini diatur oleh manajer modern sekarang. Manajemen rumah sakit modern, lulusan Mars ya. Harus mengatur keseimbangan tadi ya. Kalau terlalu mengarah kepada teknologi ya bisa apa mengganggu cash flow-nya rumah sakit ya. Tapi juga tanpa adanya inovasi maka juga nggak berkembang bisnis atau wirausaha tadi ya. Jadi di sini kemampuan manajemen harus menyeimbangkan ketiga hal ini tadi ya. Orientasi wirausaha, ICT dan networking ya. Berarti memang lebih rumit ya tugas manajemen modern, manajer modern dari rumah sakit ya. Mulainya dari mana kita mulai entrepreneur? Mulainya dari curah pendapat ya. Setelah curah pendapat, dapat peluang, dapat ide, baru kembangkan menjadi bisnis plan. Ya. Jadi bisnis, tentu bisnis dimulai dari bisnis plan dulu ya. Seperti itu. Ya, brainstorming tadi dilandasi dengan adanya riset pasar dan inovasi ya. Jadi melihat keluar apakah ada usaha sejenis, pesaingnya, kebutuhan, peluang, ya, dan seterusnya ya. Nah, inovasi itu sendiri ya sesuatu yang menciptakan nilai baru ya. Jadi tidak selalu harus belum ada teknologinya, penyempurnaan menjadi lebih baik itu juga inovasi ya. Nah, inovasi ini dasarnya adalah research and development. Tapi inovasi tidak sama dengan research and development, ya. Nggak sama. Inovasi adalah research and development yang diterapkan menjadi bisnis. Nah, gitu ya, itu inovasi gitu ya. Jadi kalau hanya riset aja nggak pernah, makanya banyak sekali penelitian mahasiswa tuh ya, tesis berpuluh-puluh, tapi berapa yang diimplementasikan ya. Jadi inovasi-inovasi mahasiswa itu nggak terimplementasikan kira-kira itu ya, belum jadi inovasi, baru hasil riset aja ya. Nah, kemampuan entrepreneur itu sangat tergantung dengan kapabilitas inovasi tadi ya. Kapabilitas inovasi, kemampuan untuk menjadikan bisnis, dan kekuatan untuk menanggung risiko ya, atau analisis risiko. Ya, sehingga kapabilitas inovasi itu identik dengan riset yang dikerjakan ya. Jadi tanpa adanya riset juga nggak mungkin ada inovasi. Tapi riset saja tanpa diterapkan menjadi bisnis juga bukan inovasi gitu ya. Nah, ini di mata kuliah bisnis, manajemen bisnis, ini tentu sudah ya, ini saya cepat aja. Jadi ada proses gagasan, konsep, pengembangan produk ya. Di gagasan itu kita tarik saran, terus lakukan evaluasi ya. Lalu kita cari ya sumber-sumber gagasan dari konsumen, dari produk yang ada ya, saluran distribusi, dari undang-undang, dari peraturan pemerintah, dari litbang dan seterusnya ya. Nah, dari situ baru jadiin konsep siapa pembelinya, perusahaannya kayak gimana, program pemasarannya seperti apa ya. Dari tahap konsep masuk ke pengembangan produknya, mulai dari teknisnya, ekonomis. Kalau produknya berbentuk barang ya prototipe produknya ya, lalu lakukan uji produk. Dan selanjutnya udah oke semua itu, baru sekarang kita jadikan bisnis. Nah, ini baru mulai bikin bisnis plan ya, mulai bikin formal strukturnya, legal bisnis dan sebagainya, promosinya bagaimana ya. Dalam rangka pengembangan bisnis tadi memang ada keterbatasan. Yang pertama ya tenaganya tadi ya. Terbatasnya tenaga kesehatan yang paham juga dalam bidang bisnis ya. Yang kedua banyaknya populasi yang miskin ya. Ini juga membuat dia kesulitan dalam mengakses pelayanan berbasis inovasi tadi ya. Lalu adanya kolaborasi-kolaborasi dengan pemerintah sangat menguntungkan ya. Beberapa kiat dikembangkan mengatasinya, mulai dari selalu memantau dinamika pasar, networking, manajemen waktu, up to date dengan kebijakan pemerintah dan seterusnya. Ya. Nah,
Kalau konsep tadi udah matang, udah ada uji coba produk, baru kembangkan menjadi bisnis, dimulai dengan penyusunan bisnis plan ya. Jadi entrepreneurship muaranya bisnis plan ya. Ya langkah-langkahnya ya ini tadi saya bilang ada mata kuliahnya sendiri ya. Jadi lihat kondisi pasar, need one, kita lihat persaingan dan sebagainya ya. Peraturan perundang-undangan, lalu juga melihat bisnis pasar global ya. Jadi kalau kita ingin memang menghadap ke tantangan pasar global ya tentu atau go internasional ya harus bisa menyesuaikan produk kita dengan standar internasional ya. Bukan akreditasinya aja ya, tapi akreditasinya udah pada tingkat tingkat pelayanan ya, tingkat produk ya. Bukan akreditasi secara keseluruhan ya, tapi pada tingkat produknya itu ya standar operasinya itu udah sama seperti standar quality operasi pada negara yang sudah maju ya gitu ya. Sehingga orang operasi di negara-negara yang maju tadi atau di negara yang sama dengan di negara yang sedang berkembang ya, misalnya begitu. Ya di seluruh dunia sama dia jadi. Dia operasi bypass jantung misalnya di Amerika sama di Indonesia kan sama kualitasnya. Ya. Cuman harganya lebih murah di Indonesia. Nah begitu itu yang membuat pasar dari sana akan bergerak sini ya melalui jalur asuransi ya, melalui broker-brokernya ya. Ya, mengembangkan keunggulan kompetitif bagian dari bisnis tadi ya. Mulai dengan melihat keunggulan ya, menciptakan keunggulan melalui internet ya, terus pengembangan analisis SWOT dan sebagainya ya. Lalu dikembangkan rencana bisnisnya sesuai dengan format bisnis plan ya. Dan format bisnis plan ini banyak ya variasinya ya, tergantung dari maskapai yang kita pakai ya. Dan terakhir adalah manajemen risiko ya. Jadi kita harus memperhitungkan risiko karena syarat entrepreneur tadi selain inovasi adalah mampu mengembangkan analisis risiko. Ya. Risiko yang menengah dan terukur. Ya. Jangan risiko yang kecil, risikonya menengah, tapi terukur. Kalau tinggi agak berat ya. Kalau kecil, ringan, ya tantangannya kurang. Maka risikonya yang menengah. Ya. Baik, kesimpulan dari ini adalah secara umum investasi pada healthcare menjanjikan dan menarik ya. Jadi peluang itu tinggi sekali ya. Tahun 2020 omset pada seluruh pelayanan kesehatan dunia 240 billion ya. Bukan million ya, billion ya. Dua kalinya. Terus private sector jadi motor pertumbuhan ya. Jadi bukan pemerintah, private sector. Atau kalau pemerintah yang mengembangkan sektor swastanya ya. Dengan kiat adalah model bisnisnya low cost, high impact. Itu tadi ya, mutu tinggi, biaya rendah. Jadi rumah sakit itu harus mengembangkan terus riset untuk mencari biaya yang terendah dari setiap pelayanan dan selalu mengembangkan kualitas yang tertinggi juga dari setiap pelayanan begitu ya. Pelayanan pendaftaran itu kualitas yang terbaiknya apa, biaya yang terendahnya apa gitu ya. Dicari titik keseimbangan itu. Ya. Tentu nggak bisa ekstrim, nggak bisa ya ekstrim rendah, ekstrim tinggi nggak ya. Tapi ada titik di mana biaya itu serendah mungkin, tapi mutunya sestandar, seoptimal mungkin. Ya. Nah, titik keseimbangan itu dicari ya. Yang ketiga, pemerintah geser dari provider ke payer ya. Jadi pemerintah jadi juru bayar aja ya, bayar. Tapi providernya sudah diserahkan ke swasta ya. Dan yang keempat yang menguntungkan investasi pada bidang kesehatan adalah ability to pay, willingness to pay, keinginan membayar, kemampuan membayar itu meningkat ya. Kesadaran masyarakat terhadap pelayanan kesehatan itu meningkat. Ya, jadi masalahnya bukan mereka nggak paham hidup sehat itu, tapi nggak punya biayanya gitu ya untuk hidup sehat. Ya, namun sekarang dengan bagusnya peningkatan perekonomian gitu ya, tentu willingness to pay akan berkembang menjadi ability to pay ya, kemampuan membayar. Karena willingness saya tanpa ability sulit, ability aja tanpa willingness juga nggak nggak berkembang ya. Dua-duanya harus memang hadir ya. Baik, saya rasa bisa kita selesaikan ya. Sebelum mungkin masih ada 10-15 menit sebelum maghrib atau silakan kalau ada yang ingin disampaikan.
dari 2 sesi ini, mungkin share pengalaman atau juga tentang UAS, atau ada yang udah mulai kutak-kutik tesis kali, siapa tahu ya. Silakan, ada yang mau menyampaikan sesuatu mungkin, atau pertanyaan kah, atau pengalaman. Kita nunggu maghrib. Baik, kalau nggak ada, insya Allah 2 minggu lagi ya. Absensinya tanggal 13, tapi kita maju ke tanggal 9 kalau nggak salah ya. Saya lupa ingat ya, tanggal 9. Jadi kita nanti, betul ya, di ujian Betul dok, tanggal 9 dok. Iya. Saya lagi, nanti saya diingetin lagi ya. Siap dok. Yang jelas daftar kelompok sama nama-namanya, sama judulnya udah dikirim ya secepatnya, dan absensi nanti tepat pada waktu UAS-nya tanggal 13 ya. Jadi kita dulukan ininya, ujiannya ya. Baik, saya rasa itu aja untuk ini. Kita insya Allah sampai nanti waktu UAS. Saya akhiri dengan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Salam, terima kasih dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dok.